Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Assalamualaikum an'amana warahmatullahi bi ni'matil imani wal islam. Alladzi farada alaina as-salata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Alam. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman katsira. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين صدق الله العظيم. Sayyidil Muhtaram, guru kita Dr. Kiai Haj Muhammad Anwar MC MMA, Al-Muhtaramun, para judge, para asatidzah wal ustadzat yang kami hormati, seluruh bapak-bapak jamaah kajian Qiyam Ramadan, Yashfa Mata Hati, yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi musyarakatikum ma'ana. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat berjumpa dalam program kajian Qiyam Ramadan Yashfa Mata Hati, yang alhamdulillah tentu ini merupakan syukuran kita semuanya bahwa kajian Qiyam Ramadan alhamdulillah telah berjalan sekian tahun, dan alhamdulillah pula Allah mampukan kita untuk bisa bersilaturahim di dalam malam-malam eh, 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah guru kita Dr. Kiai Haj AM Anwar telah membersamai kita semenjak awal keberadaan program kajian Qiyam Ramadan sejak tahun 2019 yang lalu insya Allah. Dan hari ini untuk sekian kalinya, sekian tahun, Yashfa kembali menyertai dan menjumpai Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan kita di malam hari ini, pertemuan yang membawa rahmah dan barakah. Ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan perjumpaan kita semoga menjadi perjumpaan yang langgeng. Dan di dunia semoga juga dijumpakan oleh Allah SWT kelak bersama guru-guru kita, bersama orang saleh di surganya Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa berpanjang kalam, kami mengawali eh, pertemuan kajian kita di malam hari ini. Mari kita bersama-sama untuk berharap keberkahan dari Allah SWT dari kajian kita malam hari ini. Kita mulai dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang muliakan, guru kita Dr. Kiai Haj Muhammad Anwar akan bersama-sama dengan kita sampai pukul 21.45, lalu kemudian nanti ada tanya jawab dengan beliau. Dan hari ini kita mengambil tema adalah tentang tawakal, ikhtiar, doa, dan tawakal. Semoga ini menguatkan kita semuanya dalam menjalani hidup. Betapapun yang Allah hadirkan untuk kita sesungguhnya adalah bagian untuk memperbanyak ladang amal kita. Maka bagaimana sesungguhnya ikhtiar, dan bagaimana pula kita bagian daripada ikhtiar itu berdoa, selanjutnya kita bertawakal. Malam hari ini guru kita akan menjelaskan untuk kita, semoga apa yang beliau sampaikan nanti menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mengingatkan, nanti kami memberikan kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk bertanya apa yang beliau sampaikan khususnya maupun hal yang lain seputar apa yang dianggap penting bagi kita semuanya. Silahkan menuliskan di ruang chat kita, atau nanti jika waktunya tersedia kita akan beri kesempatan, kami akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada beliau. Untuk itu, untuk waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada guru kita
Kiai Al-Haj Dr. Muhammad Anwar LC, MA. Pada beliau dipersilahkan. Taib ya Ustaz, ala hadhihi fursah tayyibah, sa'idah, al-mumtazah, al-mubarakah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala asyrafil arabi wal ajam. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi bararatil kiram. Amma ba'd, fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ayuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, ayuhal mustarikun wa ayyatuhal mustarikat fi hadhil halaqatil islamiyah fi syahri Ramadan al-mubarak. Bapak Ibu peserta kajian Islam Yashfa Mata Hati di kajian Islam Ramadan pada malam hari ini. Wa khosatan pembimbing kita, guru kita, Al-Ustadz Ad-Doktur Al-Haj Nasiruddin Khalid Al-Majistir atas upaya yang selalu setia, istiqomah, mempertemukan kita semuanya melalui ruang Zoom di Al-Halaqah Al-Islamiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita di bulan Ramadan tahun ini, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, Allah ridho memberikan peluang bagi kita semuanya, mempertemukan kita dengan malam kemuliaan, malam kebahagiaan, malam yang agung yang disebut dengan Lailatul Qadri. Sebab itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah ridho menghantarkan semua kenikmatan ini kita gunakan sebagai media untuk taqarrub ilallah. Sebab itu mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, Ibu Bapak jamaah sekalian, sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Oleh karena dipertemukan Allah di Ramadan tahun ini, sehingga ini tidak bisa dinilai dengan kebahagiaan apapun, tidak bisa dinilai dengan materi apapun, lebih daripada Ramadan yang Allah pertemukan dengan kita semua. Oleh karenanya, salah satu di antara upaya kita untuk qiyamul Ramadan, kita berterima kasih kepada Yashfa Mata Hati, dalam hal ini Ustadz kita Bapak Kiai Nasiruddin Khalid, yang sudah beberapa tahun lamanya mempertemukan kita melalui Al-Halaqah Al-Islamiyah, yang tiada lain motivasinya adalah untuk qiyamu Ramadan. Apa itu qiyamu Ramadan? Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, wa khassatan fil layali al-ashri al-awakhir, malam-malam 10 hari terakhir, dengan harapan sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Oleh karenanya berprinsip dan untuk berharap kepada Allah agar di malam-malam terakhir ini Allah ridho pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, maka dengan motivasi itu mari
kita bertekad, berazam agar qiyamul Ramadan kita mulai malam hari ini dan seterusnya Allah akan ridho untuk mempertemukan kita dengan Lailatul Qadri, di mana Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berkenaan dengan ini, untuk kajian paket Al-Ashru Al-Awakhir fi layali atau min layali Ramadan telah disusun dengan runut oleh pembimbing kita, kajian kita untuk pada tahun ini. Pada malam pertama ini dari kajian kita akan membahas tentang apa yang namanya ikhtiar, doa, dan tawakal. Sebab itu saya berharap sebagai al-faqir ila rahmatillah, dengan materi ini dalam waktu yang singkat akan saya sampaikan. Kemudian juga PowerPoint sudah saya siapkan, cuman belum saya kirim ke Pak Kiai Nasiruddin, nanti akan saya kirim agar bisa di-share kepada grup kita, jamaah kita. Harapan kita adalah mari sama-sama untuk bermubadarah fil khairat, bermusabaqah fil khairat, mubadarah musabaqah ala haddin sawa. Berkompetisi dalam kebaikan melalui proses pembelajaran ilmu yang insya Allah pada Ramadan tahun ini kita fokus untuk melakukan proses pembelajaran, bukan hanya sekedar mendengar ceramah yang pada umumnya isi come isi go, mudah datang mudah pergi, tetapi izinkan saya menyampaikan dalam bentuk PowerPoint. Harapan saya Ibu dan Bapak bisa melihat, mengamati, memperhatikan, dan mengikuti dengan seksama, sehingga ada tulisan, ada suara, dan ada kalimat yang jelas. Sebab itu izin saya mohon share ya ke layar monitor ini. Tambah ya Pak Kiai Nasir. Sudah jelas, Kiai. Baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah tampak wajah ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini salah satu adab etika bahwa orang Indonesia selamat datang, ya kan? Orang Sunda wilujeng sumping, orang Jawa apa? Wilujeng sumping artinya sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Kalau orang Sonoan, orang Padang, salamai datang. Orang Inggris welcome. Nah, orang Arab ya ini ahlan wa sahlan wa marhaban. Siapa yang saya ucapkan selamat datang? Ibu bapak semua. Peserta kajian Islam Ramadan 1445 Hijriah, Yashfa Matahati melalui Zoom dalam kajian Al-Halaqah Al-Islamiyah di Syahr Ramadan Al-Mubarak. Hari ini Selasa, 2 April 2024 Miladiyah, yang malam ini terhitung sejak tadi maghrib, kita sudah masuk di tanggal 23 Ramadan. Cepat banget ya. Perasaan baru kemarin-kemarinan, tahu-tahu malam ini sudah 23 Ramadan. Tapi ala kulli hal kita mengikuti sebagaimana mestinya, insya Allah Allah meridai kita. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, tema kita hari ini adalah antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Subhanallah. Ini adalah 3 in 1. Salasah fi wahid. 3 ajaran Islam dalam satu kesatuan yang memang harus dikenali, dipahami, dan diamalkan. Kita tidak boleh hanya memilih, saya maunya ikhtiar sajalah. Enggak boleh. Atau ditemenin satu dah, ikhtiar sama doa. Enggak bisa. Atau tawakal aja deh. Paling enak kan tawakal tuh berserah diri kepada Allah nih. Ikhtiar mah kagak, doa juga Allah orang. Kalau lagi mau, kalau enggak bisa begitu. Ikhtiar, doa, dan tawakal adalah satu kesatuan. Ajaran Islam yang memang harus diamalkan oleh setiap muslim, siapapun. Termasuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek dan bidang kehidupan. Mohon izin saya hantarkan ke muqaddimah, pendahuluan atau tamhid
Nah, karena ini kan mayoritas orang LBIK ya, ada program kajian, macam-macam lah. Maka di dalam kitab-kitab itu biasanya tamhid, ya. Mungkin belum bersahabat, tapi untuk yang program kajian kan sudah pakai kitab kuning semuanya tuh sampai pucal. Tulisannya kecil-kecil itu tamhid, pendahuluan. Manusia sebagai khalifatullah fil ard diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Oh, hanya manusia nih mengelola, wes mantap. Sekaligus memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang diberikan Allah kepada kita. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, segala yang di alam jagat raya, ya kan? Itu. Wasakhkhara ma fis samawati wal ardi. Apa yang di langit dan di bumi Allah tundukkan untuk kepentingan kamu manusia. Wa asbaghu alaikum ni'amahu. Bahkan nikmat-nikmatnya Allah disempurnakan untuk kamu. Zahiratan wa batinah maupun yang tampak dan yang tidak tampak. Ini hanya khusus untuk manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Maka dengan itu semua punya konsekuensi hukum untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi enggak hanya nikmatin doang, habis itu seperti binatang habis, enggak. Ada yang paling berat yaitu mempertanggungjawabkan. Nah, Ibu dan Bapak, agar manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah fil ardi dengan sebaik-baiknya, maka Allah memberikan bimbingan kepada manusia. Dalam bentuk apa bimbingannya ini? Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia sebagaimana mestinya. Nah, kewajiban-kewajiban yang Allah bimbingkan kepada manusia itu banyak bet, kata anak muda. Banyak bet, banyak betul. Karena saking banyaknya, maka salah satu di antara kewajiban-kewajiban tersebut adalah berikhtiar. Tuh. Kedua, berdoa. Tuh. Yang ketiga, bertawakal. Ini sebuah kewajiban yang Allah bimbing kepada kita supaya dengan petunjuk bimbingan berikhtiar, berdoa, dan bertawakal ini kita bisa memberdayakan seluruh sumber daya yang Allah berikan kepada kita dan jabatan kita sebagai khalifatullah fil ardi. Jabatan khalifatullah fil ardi tidak ada masanya. 1 periode, 2 periode, 4 periode, enggak. Sepanjang kita hidup. Nah, tinggal Bapak Ibu mau hidupnya berapa puluh tahun tuh. Yo, Bu Ambar mau hidup berapa puluh tahun, Bu? Pak Alan mau berapa puluh tahun tuh. Nah, selama kita hidup itulah, maka kita dibimbing oleh Al-Quran untuk berikhtiar, untuk berdoa, dan bertawakal. Supaya dengan bimbingan ini manakala kita lakukan dengan baik, maka posisi khalifatullah fil ardi akan kita raih dengan tertib dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, ini pengantar nih, jadi nggak ujuk-ujuk tuh. Baik, kalau memang itu pengantarnya, ikhtiar, doa, tawakal ini adalah suatu kewajiban yang Allah bimbing kepada kita. Yang goalnya, sasarannya, al-gharadul mansud adalah agar kita bisa menjadi khalifatullah fil ardi. Maka apa sih sesungguhnya? Ta'rif, definisi daripada ikhtiar, tawakal, dan doa dan tawakal. Sekarang kita breakdown, kita turunkan satu persatu. Pertama, ikhtiar. Ikhtiar adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh seorang manusia. Ya, usaha nih. Yang sungguh-sungguh betul. Bukan ngasal. Bukan jawis, pokoknya nggak bisa. Usaha yang sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi, siapapun, Pak UU, Pak Alan, ya kan? Dan bapak-bapak yang lain ketika memiliki keinginan, memiliki kehendak
untuk bisa dicapai, maka harus diawali dengan suatu usaha yang sungguh-sungguh. Nggak boleh, ya sudahlah, nggak bisa. Nggak bisa itu. Oleh karenanya orang yang berikhtiar, berarti ia memilih suatu pekerjaan. Ikhtaro yakhtaru ikhtiar, ini kan alternatif kan, pilihan-pilihan. Memilih suatu pekerjaan, kemudian melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Jadi variabelnya 3, melakukan usaha atas dasar yang dipilih, mana di antara sekian banyak yang dipilih, kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan supaya sukses dan berhasil. Itu yang namanya usaha. Ketika ikhtiar kita pahami seperti itu, maka ikhtiar adalah berusaha yang sungguh-sungguh. As-sa'yu. As-sa'yu, sa'ya yas'a sa'yun, itu adalah proses usaha yang dibarengi dengan sikap kesungguhan, mengerahkan segala potensi dan sumber daya yang kita miliki dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Nah, karena ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan cara yang terbaik, nggak boleh ngasal, yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang namanya ikhtiar. Selain itu, ikhtiar bisa diartikan sebagai cara untuk bersungguh-sungguh semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Karena kita adalah Muslim, orang Islam, tentu dalam koridor memahami suatu aktivitas harus mengacu dengan syariat Islam. Syariat Islam itu artinya aturan-aturan agama Islam. Ibu bapak, ikhtiar merupakan suatu amal solid, perbuatan baik, berstatus ibadah. Kenapa? Karena apa yang kita usahakan itu berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bukan maunya kita, bukan hanya sekedar ingin memenuhi nafsu, bukan hanya sekedar ingin mencapai tujuan, tidak. Tetapi karena memang diusahakan karena atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya dalam hal berusaha dan mencari rezeki untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya berikhtiar. Mana Pak dasar hukumnya? Kalau ikhtiar itu memang ada perintah Allah. Antara lain banyak. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Surah ke-62. Ayatnya 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalatu, apabila salat telah ditunaikan, salat telah dilaksanakan. Dalam hal ini jumhurul ulama yang dimaksud adalah sholat Jumu'ah. Maka adanya di surah Al-Jumu'ah. Tetapi juga sebagian penjelasan setiap sholat disunaikan. Artinya apa? Sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas as-sa'yu wa thalabu fi thalabir rizki, berusaha untuk mencari rezeki, melakukan kegiatan, maka diawali dengan ibadah sholat. Ketika sholat sudah ditunaikan, fantasyiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, maksudnya bertebaran di sini bukan ngawang-ngawang terbang ikut angin topan, ya kan? Bukan ikut angin tornado, naudzubillah min dzalik, tetapi pergi kemana saja fil ardi, di muka bumi. Ngapain Pak kita harus berangkat ke tempat kerja
di mana kita punya kemauan, keinginan, kemampuan, keterampilan fil ardi di muka bumi. Ke kantor, ke terminal, ke pasar, sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau sudah kita segera meninggalkan tempat sholat, pergi ke beberapa tempat, wabtaghu min fadlillah. Carilah anugerah Allah, karunia Allah. Apa yang dicari? Rizki yang Allah berikan melalui beberapa kegiatan usaha ekonomi. Ada yang berdagang, ada yang berkantor, ada yang ngajar, macam-macam. Itu mencari ridho Allah, anugerah Allah. Nah, supaya dalam mencari rezeki, usaha untuk melakukan upaya mendapatkan rezeki sesuatu yang kita inginkan tadi, jangan sampai kita keluar dari rel, maka kita dibimbing oleh Allah. Wazkurullaha katsira. Ingat tuh banyak-banyak kepada Allah. Jangan sampai kamu lupa ada Allah yang melihat, ada Allah yang bimbing, ada Allah yang nunjukin, ada Allah yang ngasih. Akhirnya kita bermaksiat. Jangan sampai itu, maka ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Dengan kita menunaikan sholat, kemudian berusaha mencari penghidupan, tetap memiliki sikap ingat dan menyebut Allah, maka la'allakum tuflihun. Dengan begitu semua kamu mesti sukses dan beruntung. Berarti untuk mencapai kesuksesan dan keberuntungan dalam mencari nafkah, mencari rezeki itu nggak boleh ngasal. Diawali dengan upaya yang maksimal sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keahlian bidang kita. Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan baik sesuai dengan syariat Islam, kemudian kita selalu ingat dan menyebut Allah, maka disitulah kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, dari ayat tadi menunjukkan bahwa apa? Kita berusaha, gitu, berikhtiar. Kemudian dikuatkan surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39-42. Wa alaisa lil insani illa masa. Tidaklah bagi manusia itu tidak akan memperoleh apapun selain apa yang telah diusahakan. Berarti illa di sini kan apa nih istisna. Laisa lil instan. Manusia itu nggak dapat apa-apa. Lalu dapatnya apa? Masaan. Hanyalah apa yang dia usahakan yang akan dia peroleh. Kalau dia tidak berusaha, nggak akan dapat. Nah itu. Berarti di sini tentang adanya ikhtiar. Wa anna sa'yahu saufa yura, bahwa sesungguhnya usahanya yang dilakukan itu mesti akan mendapatkan hasil karena kelak akan dia peroleh, akan dia lihat, akan dia rasakan. Bukan hanya itu, setelah dia peroleh apa yang diusahakan, summa yujzahul jaza'al awfa. Maka dia akan dibalas dengan balasan yang komplit, balasan yang sempurna, balasan yang tidak akan pernah dikurangi sedikit pun. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu sajalah tempat berakhir, tempat segala kesudahan, tidak akan ada lanjutan dari Tuhan. Nah, ini menunjukkan juga tentang adanya usaha. Ibu dan Bapak, kalau berusaha, berikhtiar seperti itu, dasar hukumnya ada, pengertiannya ada, kemudian Allah menjamin kesuksesan, keberuntungan dicapai dengan cara kita berusaha yang diawali dengan melakukan ibadah, mengikuti petunjuk Allah, sehingga kita selalu sadar, ingat dan menyebut Allah, maka dengan usaha yang modelnya seperti itu, mesti kita akan mendapatkan. Usaha di sini bukan hanya untuk mencari rezeki dalam arti material, bukan hanya itu. Termasuk usaha untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Nah ini, aplikasi dalam usaha di sini, kalau boleh saya tarik benang merahnya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang selama ini di usia yang sudah cukup, lewat duhur, ada yang lewat duhur dikit, ada yang masuk duhur, ada yang menjelang asar.
belajar di LBIK bertahun-tahun, berkorban tenaga, uang, segala macam, di tempat yang jauh dengan kendaraan yang berjubel, ada yang pakai naik kereta, naik mobil, segala macam itu adalah untuk mencari ilmu. Nah, usaha untuk mencari ilmu pun sama dalam hal ini. Ketika kita berupaya untuk mencari ilmu dan yang lain-lain, maka prinsipnya ya tadi, harus banyak mengingat Allah, diawali dengan beribadah, dilakukannya dengan cara yang baik, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kapasitas kita. Ya kan? Selalu ingat kepada Allah, mesti kita sukses. Ini Bapak dan Ibu, ada studi kasus. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan, ya, bagaimana studi kasusnya tentang ikhtiar. Kisah seorang pemuda dari pedalaman yang pernah menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memperoleh bantuan. Jadi ceritanya begini, ada seorang anak muda yang memang kusut lusuh dari pedalaman, Badui, Badiah. Di mana anak muda ini sebatang kara. Karena dia nggak punya pekerjaan. Maka dia mondar-mandir, makanya ia mencari sisa-sisa makanan orang. Persis seperti lagunya Bang Haji Uma Irama. Iya kan? Lapar, lapar. Nah, ketika dia lapar mencari sisa-sisa orang, ketemulah di tengah jalan. Hei anak muda, ngapain kamu kok susah seperti itu? Memang kamu nggak punya kerjaan? Enggak. Nggak bisa kerja apa? Enggak. Nah, coba dah. Kamu berkonsultasi kepada Rasulullah. Ada seorang nabi yang dermawan, yang baik. Ini periode Madinah ini. Ini kasus periode Madinah. Lalu kenapa? Pokoknya ada seorang nabi yang solih. Dia nggak pernah nggak mau ngasih kepada orang. Kamu temuin aja. Di mana? Ada yang di kota Madinah. Nah, di perjalanan ibu dan bapak, si anak muda ini mencoba untuk menemui Rasulullah. Ala kulli hal, begitu ketemu kepada Rasulullah yang kondisinya sangat menyedihkan itu, lalu Rasulullah lalu menyiapkan sejumlah makanan. Lalu dihidangkan. Namanya juga wong deso, katro, nggak pernah makanan enak, dikasih hidangan yang lezat oleh Nabi. Habis itu makanan. Iya toh? Nah, begitu sudah habis kan senang banget ini. Pulang. Nah, dasar bahlul itu anak muda. 1 pekan kemudian ketagihan tuh. Karena belum dapat kerjaan lagi. Datang menemui Nabi lagi itu yang kedua kalinya. Nabi ngasih kepada anak muda ini makanan seperti yang pekan lalu dikasih. Habis semuanya. Nabi juga nggak ngedumel, nggak gerutu, ya senyum aja kan. Karena tahu memang anak muda ini butuh makanan. Kemudian pada pekan berikutnya, datang yang ketiga kalinya, Rasulullah ngasih makanan lagi. Nah, ngasih makanan lagi plus apa itu bingkisan, dibungkus, bawa pulang. Udah 3 kali toh? Maka setelah 3 kali kejadian ini, keempat kalinya, minggu berikutnya atau pekan berikutnya datang lagi. Rasulullah seorang pendidik yang ulung, paham dalam ilmu sosiologi dan psikologi, bagaimana komunikasi interaksi sosialnya, bagaimana memahami kejiwaan seseorang. Nabi sudah mulai melihat si anak muda ini, wah sudah mulai nggak benar nih. Maka Nabi ngasih apa? Kapak. Kalau di sini itu ganco atau arit, ya, golok lah. Lalu Nabi nggak ngasih makanan, dikasih golok itu ke anak muda ini. Lalu si anak muda ini bingung dia. Wah, dililang-liling. Waduh, nggak saya terima ini dikasih. Saya terima tapi nggak ngerti. Dasar anak muda yang nggak pernah punya pengalaman kerja kan. Ya sudahlah, akhirnya pamit pulang. Sambil ngedumel nih. Aduh, nasib gua ini. Hari ini saya kok nggak dapat makanan dari Rasulullah ini kan. Nah, golok ditaruh di pundak. Lalu pulang. Di perjalanan pulang, di tengah jalan ketemu si aki-aki. Si kakek-kakek yang sedang membawa golok juga.
sama apa namanya pikulan, sama tali. Nah, baru mulai ini nanya-nanya inilah. Kok si kakek-kakek itu punya golok juga itu. Seperti golok yang saya punya dari Nabi ini. Wah, kemana itu orang? Untuk apa itu? Rupanya si anak muda ini berpikir, terinspirasi kalau bahasa sekarang. Dengan si kakek tadi dikuntitin nih. Nah, ngintil, ngikutin dari arah belakang. Dari satu tempat terus naik gunung terus mana jauh banget. Akhirnya sampailah ke atas gunung, dia perhatiin nih dari kejauhan. Ngapain si kakek bawa golok sama tambang itu? Rupanya si kakek goloknya digunakan untuk motong kayu. Begitu dipotongin, diikat, dipikul, bawa pulang. Nah, diikutin terus dari belakang, tapi nggak pulang ke rumah. Lalu pergi ke pasar. Si kakek ini kan, begitu sampai ke pasar, diapain itu kayu bakar kok dibawa ke pasar? Ternyata setelah diperhatikan, di pasar itulah si kakek jual kayu hasil apa? Dia kerja di gunung tadi itu. Setelah dijual, maka terjadi transaksi jual beli toh. Si kakek menyerahkan apa itu kayu bakar kepada pedagang, dia menerima uang. Wah, girang banget itu si kakek. Senyum, ceria, sambil memegang uang yang dia dapat. Nah, si anak muda ini bingung lah. Dapat uang untuk apa itu? Diperhatiin terus, diikutin. Ternyata si kakek tadi hasil jual kayunya sebagian digunakan untuk beli makanan, sebagian masih ada lebih digunakan untuk membeli sepotong baju untuk anaknya. Oh, nah mulailah si anak muda ini terinspirasi mau belajar. Allah memberikan hidayah kepada anak muda mau belajar kepada si kakek. Oh, kalau begitu untuk bisa punya makanan, punya uang beli baju, punya uang. Untuk bisa punya uang, maka dia bekerja. Dari bekerja itulah dia mendapatkan, kan gitu. Akhirnya diikutin terus dari belakang sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah si kakek ini ngumpulin anak-anaknya, rasa girang, seneng, ketawa-ketawa, makan makanan yang dibeli oleh orang tuanya. Diperhatiin sama si anak muda ini. Akhirnya begitu selesai makan, lalu menyerahkan sepotong pakaian untuk anaknya yang kecil. Dari situlah bertekad. Anak muda yang dari pedalaman tadi langsung berpikir, kalau si kakek saja punya modal apa itu arit ataupun apa tadi golok saja bisa mencari kayu, dari kayu dia punya uang, dari uang dia punya beli makanan untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi saya masih muda. Wah, kalau begitu saya harus mencontoh kepada si kakek tadi. Betul Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu banding setir, dia nggak pulang ke rumah, lalu dia ke gunung karena dia masih muda, tenaganya lebih kuat daripada si kakek, dia bisa menggunakan golok yang diberikan oleh Nabi kepadanya untuk mengumpulkan kayu-kayu dan akhirnya diikat, kumpulan ikatan kayunya lebih banyak daripada si kakek karena dia anak muda. Lalu kayu itulah yang digunakan untuk dijual di pasar, uangnya gunakan untuk beli makanan, sebagian tersisa untuk beli baju. Begitulah hari-harian berikutnya selama 2 pekan kemudian, rupanya si anak dengan usaha yang dilakukan dengan gigih, yang dilakukan dengan cara yang baik, maka bisa mengatur cash flow keuangannya, kapan digunakan untuk beli makan, kapan digunakan beli pakaian, kapan disisihkan. Dalam waktu 2 pekan kemudian, dia menyisihkan uang yang banyak, menemui Nabi, akhirnya menyerahkan uang itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau 2 pekan lalu saya minta kepada panjenengan makanan, kemudian panjenengan ngasih saya. Kemudian pekan yang keempatnya panjenengan ngasih saya golok. Golok itu saya gunakan untuk berusaha mencari rezeki, maka saya bisa memperoleh itu. Saya sudah bisa makan, bisa beli pakaian, dan saya bisa menabung. Sebagian hasil itu saya serahkan kepada panjenengan,
mohon diberikan kepada orang lain yang punya nasib seperti saya. Kasus ini Bapak Ibu, ketika kita pahami betul bagaimana hikmah daripada berikhtiar, bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, disertai dengan kegigihan, kesabaran, ketabahan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu sekilas tentang ikhtiar, studi kasus yang saya angkat. Baik. Sekarang sub pokok bahasan yang kedua. Tadi kan ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang kedua, doa. Doa, saya yakin ibu bapak sudah paham semuanya. Da'a yad'u doa, ya kan? Secara bahasa minta, berharap, memanggil, memuji kepada Tuhan. Itu secara bahasa. Pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi bukan hanya minta. Sikap kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya didasari dengan keyakinan dan keikhlasan untuk menyampaikan keinginan. Tuh. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa berdoa itu harus ikhlas. Berdoa itu harus sungguh-sungguh. Berdoa itu harus yakin. Ya kan? Berdoa itu harus disertai dengan berserah diri. Bukan hanya celelean. Celelean itu ngasal kan? Nah ini kan banyak orang berdoa kok sambil nyanyi-nyanyi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah dari ayat Al-Quran, doanya menyanyi. Salah lagi kan? Enggak begitu. Jadi didasari dengan keikhlasan, didasari dengan keyakinan, kemudian berserah diri sepenuhnya, menyampaikan sesuatu, memohon kepada sesuatu, kepada Allah, dengan harapan Allah memperkenankan permohonan yang dia panjatkan. Itu yang namanya berdoa. Sementara menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Al-Imam At-Thayyibi di dalam salah satu kitab Fathul Bari, beliau memperlihatkan bahwa doa itu adalah sikap berserah diri. Jadi sikap berserah diri bahwa dirinya merasa butuh. Benar-benar membutuhkan Allah karena apa? Tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri, tidak diperintahkan berdoa kecuali untuk tunduk kepada Sang Pencipta, bahwa dirinya butuh kepada Tuhannya. Berarti 3 variabel. Kita benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan kita butuh. Nah, dengan adanya kita butuh, ada keinginan yang harus dipenuhi, didasari kita berserah diri kepada Allah, dan itu permohonan sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah berdoa menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Nah, doa dalam arti sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh di dalam kitab Fathul Bari, itu sejalan dengan perintah Allah surah Yunus. Surah ke-10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah kamu meminta selain Allah. Tad'u asalnya da'a yad'u fi'il naqis. Kemudian wawunya dibuang karena ada harfu ilah kan? Dibuang kenapa? Ada la nahi. La tad'u. Asalnya tad'u. Jadi la tad'u. Kamu jangan sekali-kali meminta selain Allah, min dunillah. Malayan fa'uka, sesuatu yang tidak memberikan manfaat padamu. Wala yadurruka, dan jangan sekali-kali meminta sesuatu yang tidak membahayakanmu. Jadi kita dalam hal meminta itu berarti harus minta yang baik, yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Minta ilmu, minta sehat, ya kan? Minta bisa bekerja, minta bisa beribadah, macam-macam. Enggak boleh minta yang membahayakan. Ya Allah, aku pengen supaya jatuh dari tangga. Ya Allah, pengen supaya saya cepat mati. Enggak bisa.
Ya, malayan fauka wala yadurruk. Nah, dari situ maka tadi oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar berserah diri merasa butuh kepada Allah. Karena kita nggak bisa lepas daripada Allah kan. Nah, dalam arti doa, doa mengandung makna memanggil. Biasanya kita mengucapkan ya Allah. Ya itu harfun nida, Allah itu menada. Ya Allah dirubah dalam kalimat yang spesial, hanya bahasa Arab yang punya perubahan khusus dari ya Allah menjadi Allahumma. Jadi Allahumma itu adalah isim fi'il yang memang menyatakan isim, maknanya apa? Permintaan, fi'il kan, minta itu. Jadi Allahumma atau ya Rabbi. Nah, memanggil Allah dalam rangka mengajukan permohonan. Kepada siapa? Kepada Allah. Di mana permohonan yang kita ajukan kepada Allah itu benar-benar urgent. Benar-benar penting bagi kehidupan kita. Ya Allah, selamatkanlah aku dari petaka dunia. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk belajar. Ya Allah, berikanlah aku keridhaan-Mu untuk bisa mendapatkan malam keberkahan, malam kemuliaan. Itu kan namanya apa? Permohonan kepada hal yang sangat penting. Oleh karenanya, doa merupakan tanda bahwa seseorang membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Kalau kita nggak berdoa, berarti kita nggak butuh sama Allah. Maka gampang. Orang itu rajin berdoa apa tidak? Kalau rajin berdoa, berarti memang dia sangat membutuhkan Allah. Kalau dia malas berdoa, berarti dia nggak butuh kepada Allah. Selain itu, doa juga merupakan media, wasilah untuk taqarrub ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kita disuruh mencari media yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu banyak banget. Satu di antaranya dengan cara berdoa. Kenapa Pak? Berdoa merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena itu berhubungan langsung kepada Allah kok. Ya Allah kan. Kita selalu hambanya, Allah sebagai Tuhannya kita minta. Berarti ini komunikasinya langsung ini. Maka media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Logikanya orang yang rajin berdoa berarti semakin dekat kepada Allah. Orang yang malas berdoa berarti dia jauh daripada Allah. Doa merupakan media komunikasi yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Nah itu namanya hablum minallah kan. Kita kan butuh komunikasi kepada Allah. Caranya banyak. Berzikir, baca Al-Quran, sholat. Nah, satu yang paling utama adalah berdoa. Kenapa berdoa itu komunikasi yang paling tinggi? Karena langsung kepada Allah, nggak neko-neko. Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma ighfirli. Terus itu langsung kepada Allah itu. Di mana hubungan kita langsung kepada Allah dalam rangka memohon untuk diperkenankan kebutuhan kita. Kita butuh apa? Sehat. Kita butuh apa? Lancar usahanya. Kita butuh apa? Belajarnya terus. Macam-macam kan? Hingga hal mengadu atas segala permasalahan maupun cobaan yang kita hadapi. Bukan hanya minta untuk mencapai tujuan, termasuk kita bermunajat. Mengadu, ya Allah, ternyata aku saat ini menghadapi utang yang bertumbuk-tumbuk. Wala batid daini. Maka Allahumma ini a'udzubika. Nah, kita berlindung kepada Allah kan? Kan ini permintaan juga min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi permasalahan ujian cobaan yang macam-macam itu juga bentuk komunikasi yang kita panjatkan kepada Allah. Oke. Kalau itu pemahaman doa, mana perintah Allah terkait dengan doa karena merupakan proses penghambaan diri kepada Allah. Maka doa menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Muhimun jiddan. Selain sebagai sarana permohonan sampai kepada berkeluh kesah, doa juga dijelaskan sebagai ibadah yang paling mulia. Apa benar Pak? Kok doa ini ibadah yang paling mulia? Itu berdasarkan hadis dari Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah bersabda, berdoalah
berdoa adalah suatu ibadah. Ad-du'a'u ibadah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga menuturkan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain berdoa. Berarti berdoalah satu-satunya yang paling mulia di sisi Allah. Nah, saking istimewa doa, Ibu dan Bapak, Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, itu ada dua, boleh mukmin, boleh Ghafir. Surat ke-40, ayat 60, Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berdoa kepadanya. Dan dia berjanji akan mengabulkan. Menyuruh kepada hambanya dan dia berjanji mesti akan memenuhi. Tidak akan ingkar janji. Memangnya manusia, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari kan? Tapi kalau Allah enggak, lo berdoa, gua akan penuhi. Bunyinya bagaimana? Surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum. Perhatikan baik-baik ketika Tuhanmu berkata, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan memberimu. Lihat Ibu Bapak, ini kalimat yang indah. Ud'u itu fi'il amar, namanya fi'lun tolabiyun. Fi'il tolabi butuh jawab. Jawabnya harus jazm. Mana jawabnya? Astajib. Asalnya astajibu. Karena dalam keadaan jazm, yaknya dibuang, disukun astajib. Nah, astajib kenapa jazm? Karena jawab tolab. Astajib itu jawab daripada ud'uni. Artinya apa? Ente minta kepadaku, mesti aku penuhi. Berarti Allah memenuhi kita tergantung permintaan kita. Semakin banyak dan benar minta kita, semakin Allah mengabulkan. Oleh sebab itu, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang takabur, sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia nanti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang amat sangat hina. Tuh. Jadi yang diperintahkan dikabulkan, berdoa dikabulkan, yang sombong nggak mau minta akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ancaman lagi kan? Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya berdoa. Apa Pak manfaat bagi orang beriman dari berdoa? Lantaran posisinya yang tinggi, doa dalam Islam juga termasuk ibadah yang paling agung dan paling mulia, maka berdoa mempunyai banyak manfaat dan kebaikan yang kembali kepada pelakunya. Banyak banget, antara lain apa? Mampu mengubah takdir. Allah itu punya qadar, ketentuan. Tetapi ketentuannya Allah, hanya Allah yang tahu. Maka kita disuruh berdoa. Dengan berdoa, yang tadinya kita ditakdirkan A, bisa menjadi B, bisa menjadi C. Mana dasarnya hadis? La yaruddu al-qadara illa du'a'u. Qadar, takdir, tidak akan dirubah tanpa ada, kecuali dengan berdoa. Artinya apa? Dengan berdoa itulah akan mampu Allah ridho merubah takdir kepada kita. Itu satu. Yang kedua, doa adalah senjatanya orang beriman. Hadis Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah silah, senjata orang beriman. Wa imaduddin, sekaligus yang agama. Wa nurus sama'i wal ardi, cahaya langit dan bumi. Berarti dengan berdoa, kita punya senjata untuk menghadapi berbagai persoalan. Karena Allah membackup, Allah nuntun. Yang agama, dengan berdoa kita diberikan keteguhan. Beragama. Dengan berdoa kita diberi cahaya, nur. Sehingga ke arah mana kita menuju, kita akan diberikan cahaya. Yang ketiga, membantu keberlangsungan hidup yang telah lalu maupun yang akan datang. Artinya apa? Hadis Nabi, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Doa itu memberikan kebaikan terhadap apa yang pernah terjadi. Wa mimma lam yazal, wa mimma lam yanzil, dan juga memberikan kemanfaatan terhadap apa yang belum terjadi. Yang sudah, yang belum terjadi akan diberikan kemanfaatan. Oleh sebab itu, fa'alaikum ibadallah bidu'a. Maka hendaklah kamu, hai hamba Allah, untuk tetap istiqomah berdoa.
Sebab dengan berdoa itu Allah akan memberikan kemanfaatan hasil karyamu, apa yang pernah kau lakukan, dan Allah akan memberikan kemanfaatan pula apa yang sedang dan akan Anda kerjakan. Yang keempat, menolak takdir buruk, hampir sama dengan yang pertama tadi. La yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa yang tidak ada, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Yang kelima, menyelamatkan dari musuh dan melancarkan rezeki. Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yadurru lakum arzaqakum. Bahasa kita, mau nggak gua tunjukin sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari musuh dan mempercepat rezeki kamu untukmu. Maka Rasulullah meneruskan, tad'unallaha fi lailikum wa naharikum. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah di malam harimu dan siang harimu. Fa inna du'a silahul mu'min, karena doa itu adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Mohon maaf Kiai, 10 Ya. menit lagi Kiai. Siap. Ya. Yang terakhir, subpokok bahasan, ikhtiar sudah, berdoa sudah, penutup adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri, mewakilkan, menyerahkan segala upaya dan usaha, mempercayakan diri, melimpahkan apa yang telah diusahakan. Maka secara istilah, tawakal itu adalah menyerahkan segala usaha, upaya yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita ikhtiarkan yang tadi, kemudian kita iringi dengan doa, maka selanjutnya yang ketiga adalah tawakal. Menyerahkannya seluruhnya apa yang kita usahakan dan kita minta kepada Allah. Karena apa? Allah ini penentu. Kita ini yang melakukan, merencanakan, Allah yang menentukan. Tawakal juga berarti berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah terhadap segala ketentuannya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Ikhtiar mengandung arti usaha yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka makna tawakal lebih mengacu pada menyerahkan hasil dari usaha keras yang telah kita lakukan kepada Allah yang telah diiringi dengan doa. Jadi usaha, berdoa, lalu kita serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Antara ikhtiar, berdoa, dan tawakal harus dilakukan secara paralel, secara satu kesatuan, satu paket. Dalam mengerjakan sesuatu, seorang muslim wajib berikhtiar, ya berdoa, ya tawakal. Dengan berikhtiar akan membuat orang muslim bekerja dan berusaha dengan baik, mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki, kemudian disertai dengan doa sebagai makhluk yang lemah, maka tawakal akan membuat seseorang menjadi lebih tenang, lebih ikhlas lantaran ia telah menyerahkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, tawakal berarti penyerahan diri secara total, semua urusan hanya kepada Allah. Tawakal merupakan realisasi dari keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu seirama dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian benar-benar mukmin. Nah, studi kasus saya lewatkan saja karena memang Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang yang menyatakan bahwa untamu kau taruh di mana? Sudah kamu ikat belum? Kata si pemuda, ya saya nggak perlu Rasulullah. Lama saya sudah bertawakal. Rasulullah berkomentar, ngono ya ojo ngono toh. Kamu nggak bisa begitu. Harus kamu ikat dulu untamu, baru setelah itu tawakal, kan gitu. Nah, itu kesimpulan daripada kasus tentang tawakal. Kesimpulan terakhir, ikhtiar, doa dan tawakal merupakan satu kesatuan dari ajaran Islam yang berstatus amal soleh dan ibadah yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek dan bidang kehidupan tanpa hanya memilih yang satu mengabaikan yang lain. Karena saling berpengaruh antara ikhtiar, doa, dan tawakal terhadap keberhasilan apa yang kita inginkan dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperhatikan dan mengamalkan ketiga hal tersebut, maka kita akan benar-benar menjadi muslim kamil, muslim parumina, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Begitulah Bapak Ibu jamaah sekalian tentang materi kita. Karena waktunya memang terbatas, saya serempengan begitu. Nanti untuk dikembangkan setelah di-share materi yang sudah saya siapkan. Wallahu a'lam wa ilmu atam wala ilmu lana illa ma'alam. Begitu Pak Kiai tentang presentasi pemaparan yang singkat, padat, insya Allah bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira guru kita semuanya, Dr. Kiai Al-Haj Muhammad Anwar, atas penyampaian yang begitu padat Bapak Ibu yang muliakan. Jadi beliau telah menjelaskan untuk kepada kita semua tadi bagaimana ikhtiar, ya, wujudnya seperti apa. Lalu doa itu ternyata juga tidak hanya memang menyampaikan kebutuhan kita, tetapi doa merupakan juga ibadah. Lalu tawakal diakhirin sebagai satu kepasrahan. Dan ketiga tadi, antara ikhtiar, doa, dan tawakal beliau sampaikan adalah merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Meninggalkan salah satunya berarti ada hal yang hilang dalam proses kita meraih apa yang kita inginkan. Baik, Bapak Ibu muliakan, sambil menunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang apa yang beliau sampaikan oleh guru kita tadi tentang apa itu ikhtiar, doa, dan tawakal. Untuk beberapa saat kami sambil memberikan kesempatan guru kita untuk beristirahat terlebih dahulu sejenak, kami akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi pertama bahwa insya Allah hari ini hari Selasa, malam Rabu, berarti malam Kamis, malam Jumat, kita akan kembali hadir bersama untuk kajian Qiyam Ramadan bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Bahrul Hikam tentang fikih, ya, tentang fikih dalam ibadah. Haruskah kita ini berfikih dalam beribadah? Seperti itu. Lalu nanti pada hari Sabtu malam Ahad, nah ini Bunda Kinan, terima kasih sudah mengingatkan kita. Lihat jadwalnya Bapak Ibu. Lalu di hari Sabtu malam Ahad, guru kita Dr. Kiai Al-Haj Abasyatibi akan menyampaikan, mengulas, mengupas tuntas tentang tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar itu siapa sih tanggung jawab gitu ya. Apakah kita akan termasuk di dalamnya gitu, dan bagaimana wujud amar ma'ruf nahi munkar yang bisa kita lakukan. Dan sebagai penutup nanti di hari Senin malam Selasa, insya Allah kita akan bersama dengan guru kita Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA tentang mencari keberkahan di dunia. Itulah jadwal Qiyam Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian kajian Qiyam Ramadan di tahun ini, sehingga kita mendapatkan wawasan sekaligus juga kesempatan untuk bisa memperbaiki keimanan, keislaman kita, amaliyah kita. Selanjutnya Yashfa mengajak Bapak Ibu semuanya, insya Allah Yashfa akan melaksanakan rencana program umroh di bulan Juli tahun ini. Yaitu umroh di bulan Muharram setelah para jamaah haji kembali ke tanah air. Insya Allah kita akan berumroh, dan kami mengajak Bapak Ibu yang ada kesempatan, keluarganya diajak juga, silahkan. Hanya ada program spesial umroh kali ini, yakni umroh ini memang hanya untuk program umroh saja selama 10 hari, karena Bapak Ibu kita akan berkesempatan melaksanakan ibadah sholat Jumat sekali di Masjidil Nabawi dan satu kali di Masjidil Haram insya Allah. Dan juga pada program ziarah ke Taif kan begitu. Dan tentu saja program ini bagian daripada program tadabbur ilmi yang selama ini sudah berjalan dari program Yashfa.
Jadi kami mengajak, silakan menginformasikan kepada keluarga dan yang lainnya untuk bisa berumrah bersama di bulan Muharram atau bulan Juli tahun ini, insya Allah. Ada paket ekonomisnya, yaitu insya Allah dengan 29 jutaan. Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan flight direct ke Madinah dengan Saudi Airlines, insya Allah. Lalu kemudian terakhir juga terima kasih sekaligus mengajak Bapak Ibu untuk yang berkesempatan untuk mengisikan sebagian rezekinya untuk kegiatan Yashfa, dakwah Yashfa, baik kegiatan dakwah uh, ber apa namanya yang sudah terprogram ya, seperti dakwah kajian-kajian, juga untuk menopang kegiatan pesantren yatim, Yashfa, para hufaz Al-Quran. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyisikan sebagian rezekinya. Semoga Allah SWT mengganti dengan berlipat ganda. Silakan Bapak Ibu yang berkesempatan, ada nomor rekening Yayasan Yashfa, yakni di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 999 atau 999-830-8310, atau melalui QRIS yang tertampak tampil di layar, bisa melalui QRIS atau juga melalui nomor rekening yang tadi kami sampaikan, yaitu di nomor 999-830-8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Kami doakan semoga serupiah yang Bapak Ibu sampaikan Allah lipat gandakan berlipat-lipat ganda insya Allah. Demikian informasi tentang Yashfa dan program-program Yashfa, selain program-program kajian rutin yang insya Allah akan berlanjut nanti setelah Ramadan. Selanjutnya kami akan barangkali ada yang bertanya di antara Bapak Ibu. Kalau belum, sambil menunggu, ada pertanyaan seperti ini, Kiai. Ya. Kalau tadi ikhtiar sudah disampaikan, bagaimana wujud-wujud ikhtiar, doa juga insya Allah bagian daripada yang sudah dilaksanakan. Bagian dari tawakal. Sebenarnya tawakal itu berserah diri yang seperti apa? Apakah berserah diri itu artinya tidak melakukan, pokoknya diserahkan saja seperti itu, atau apa sih ciri bahwa orang itu melakukan tawakal? Sebenarnya orang bertawakal itu tidak mau tahu gitu, serahkan saja semuanya, atau masih ada usaha-usaha pula yang dilaksanakannya pertanda bahwa dia itu bertawakal. Karena tawakal ya sudahlah pokoknya serahkan gitu. Apa betul Ya. begitu, Kiai? Nah, gitu. Wes pokoknya kan gitu. Iya, pokoknya Pak. Monggo, Kiai. Baik, syukran katsiran ya ikhwah wal akhwat al muslimun wal muslimat. Tadi studi kasus yang saya sampaikan karena langsung maraton tadi ya, kasusnya tawakal tadi kan, bagaimana Nabi kedatangan tamu kemudian naik unta. Kemudian Nabi tahu bahwa kendaraan yang dia punya itu ditaruh di mana. Maka Nabi nanya, Mas, kalau bahasanya orang kita kan, Mas, kendaraanmu ngendi? Untamu kamu taruh di mana? Udah diikat belum? Kata si pemuda tamu ini, saya tidak perlu ikat ya Rasulullah. Pokoknya sudah bertawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan jaga. Lalu Rasulullah menjawab, ngono ya ngono, tapi aja ngono toh Mas. Kan gitu. Kamu itu loh, geleming banget ya. Ini variasi bumbu-bumbu dari saya ini. Kamu kok geleming banget sih? Kamu itu harus ikat dulu. Untamu itu kamu ikat dulu di tempat yang aman, nggak ganggu orang, dan nggak bahaya, dan nggak lari. Habis itu kamu serahkan kepada Allah, kan gitu. Nah dari kasus itu tadi, maka menunjukkan bahwa tawakal itu bukan hanya
antem kromo, wis pokoknya aku berserah kepadamu ya Allah, tetapi tidak melakukan usaha dan doa, maka itu impossible, mustahil, ya kan? Karena apa? Urutannya tadi udah benar itu. Kita berikhtiar, berusaha dengan mengerahkan seluruh upaya kita dengan cara yang baik sesuai dengan aturan yang ada semaksimal mungkin as-sa'yu. Nah, itu kan gitu. Setelah kita berusaha, kita jangan GR duluan. Karena apa? Kita boleh berusaha, boleh merencanakan. Kan tadi Allah yang menentukan kan? Maka setelah usaha dengan melakukan berbagai macam, supaya kita pengen sehat, kan usaha dulu kan? Ya bagaimana menjaga tubuh, pola hidup bersih, pola hidup tertib, makanan sehat, berolahraga cukup, ya kan? Memakai pakaian yang cukup, menghindari hal-hal yang berbahaya. Itu kan bentuk ikhtiar kan? Nah, setelah itu baru berdoa. Setelah berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar, ya Allah, sudah melakukan A, B, C, D, E, Z, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya engkau berikan aku kemampuan, kekuatan, keselamatan, ya Allah. Maka dari situ kita berdoa, lalu kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku telah berikhtiar, aku telah berdoa, maka aku serahkan kepadamu. Kenapa? Engkau maha penentu. Apapun yang kami usahakan sebagai makhlukmu ya Allah punya keterbatasan. Sedangkan yang tahu itu engkau. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Panjenengan ya Allah yang tahu, aku tidak tahu. Maka aku serahkan padamu ya Allah. Bagaimana yang terbaik, itulah atas kehendakmu ya Allah. Jika demikian, maka tawakal persyaratannya harus didahului dengan doa, harus didahului dengan ikhtiar. Maka saya katakan tadi, ikhtiar, doa, tawakal adalah satu paket yang kita nggak boleh ikhtiar tok. Ikhtiar tok berarti kita menjadi makhluk yang antroposentris, terpusat kepada kemanusiaan tok, tanpa mengabaikan tuh apa itu mengabaikan Tuhan kan. Nah, atau berdoa terus, wah siang malam berdoa ya Allah, Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit dalam bentuk apa emas perak, tetapi Allah menurunkan apa? Hujan, menurunkan angin, cahaya ke tanah, habis itu nanti tanah akan subur. Dari situlah cara Allah ngajarin kita, ayo bercocok tanam, ayo kita berpencaharian, ayo melakukan proses produksi. Dari situ maka kita melahirkan karya. Setelah kita berusaha seperti itu, maka kita selalu mohon ya Allah, Rabbi zidni ilman. Ya kan? Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma rizqna rizqan halan thayyiban. Nah, setelah ikhtiar doa baru kita serahkan kepada Allah. Bagaimana sepenuhnya kita yakin kepada Allah. Allah pemilik, Allah maha penentu, Allah maha segala-galanya. Maka innaka ta'lamu wa nahnu la ta'lamu. La na'lamu. Nah, dari situlah akan terjadi keserasian ikhtiar doa dan tawakal, sehingga tawakal tidak boleh mengabaikan doa dan ikhtiar. Wallahu a'lam. Masya Allah, jelas ya Bapak Ibu, gitu rangkaian, tahapan, dan urutan, paket tadi yang disebut sebagai tri, apa namanya, tri paket, ya, paket apa, ikhtiar, doa, dan tawakal. Baik, kami mengundang Bapak Ibu yang barangkali akan bertanya, silahkan menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada beliau jika ada. Izin Ustadz, Boleh di sebutkan kolom chat, namanya. di kolom chat ada Siapa? 2 pertanyaan. Monggo. Di kolom chat ada 2 pertanyaan, Ustadz. Oh gitu. Oh iya, ada. Alhamdulillah ada. Ada pertanyaan pertama dari Pak Jalan. Eh, Pertanyaan beliau, apa konsekuensi apabila seseorang berdoa tapi tiba-tiba seseorang apa tiba-tiba merasa bosan karena merasa sekian lama berdoa tapi juga tidak dikabul, gitu ya. Jadi seakan-akan apa anggap dirinya banyak dosa kan gitu, sehingga doa-doanya itu tidak dikabul. Kira-kira begitu Ya, kayaknya.
Ya, itulah karena dari persepsi kita sendiri. Allah sudah mendeklarasikan di dalam sebuah hadisnya, hadis qudsi, ana inda zonni abdi. Saya itu loh sangat tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Kalau ente saja sudah prasangka kayak gitu, aduh diampuni enggak ya dosaku ya? Nah, dosaku masih banyak nih kayaknya, aduh melulu kapan alhamdulillahnya, aduh melulu. Habis. Itu namanya putus asa, ya. Enggak boleh, Pak Darlan ya, Pak Alan. Ya kan? Don't worry, be happy. Oh, bahasa Nabi, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Sehingga dalam berdoa itu memang harus didasari dengan keyakinan. Tadi definisinya adalah meyakini sepenuhnya Allah sebagai pemberi, kita sebagai peminta. Di dalam hadis qudsi, minka ad-du'a'u wa alayyal ijabah. Kamu itu berhak meminta dan akulah yang punya hak untuk memberi. Artinya apa? Seberapa jauhkah Allah memberi sangat tergantung kepada seberapa jauh kemampuan kita meminta. Kalau bahasa ekonomi, Allah ini distributor, kita sebagai konsumen. Kalau Allah distributor, mendistribusikan semua kepentingan kita, kebutuhan kita yang minta. Nah, dalam teori ilmu ekonomi, ada titik temu antara supply dan demand. Garis supply dengan garis demand. Allah itu supplier. Pokoknya mendistribusikan semua yang kita minta. Lo minta apa, gua kasih dah. Nah, kan gitu. Nah, kita sebagai konsumen akan meminta pengguna user. Ketika terjadi titik temu antara supply dan demand, terjadi transaksi. Kalau Allah sudah mendeklarasikan, lo minta, gua kasih. Aku mesti ngasih. Lo tinggal minta aja kok susah. Lah kok masih bosen? Lo minta aja bosen, gimana kalau kita ngasih itu? Wah, bukan bosen lagi itu kan. Nah, ini persoalannya. Jadi kesimpulannya apa? Dalam meminta ini harus penuh keyakinan. Mingkat du'a'u wa alayyal ijabah. Dan tadi dalam Al-Quran, Allah sudah mendeklarasikan, Ud'uni, lo minta gua sama gua. Mintalah lo sama gua. Astajib lakum, gua akan memenuhi permintaan lo. Dan itulah terjadi titik temu tadi. Nah, dengan demikian maka kita yakin. Nah, tinggal kapankah Allah memberinya, nakdan binakdin, cash and carry sekarang, atau ditunda. Itu rahasia Allah. Karena apa? Allah lebih tahu. Kalau seandainya kita minta, tetapi sekarang belum dikasih ini. Nah, berarti Allah memang lebih tahu. Kalau gua kasih sekarang, wah nanti bisa putus asa dia. Nanti malah dia ceroboh, malah dia berbuat dosa. Maka nanti dah gua tunda dulu 10 tahun ke depan. Atau nanti ketika mati di alam kubur. Atau nanti di akhirat. Mesti dikabulkan. Nah, tentang pengabulan itu haknya Allah, maka kita nggak boleh intervensi sama Allah. Tidak boleh menyamakan seperti Pak Alan minta kepada Ibu Alan. Bu, saya minta kopi dong. Nah, langsung dibikinin kopi kan. Itu cash and carry itu. Kalau enggak, buat tonjok lo. Lo istri gua nih. Enggak ngebikinin kopi yang gua mau, lo masuk neraka. Diancam kan? Takut. Tapi kalau kita kepada Allah, masa Allah diancam? Ya Tuhan, lo berjanji. Pakai lo lagi kan? Aduh, naudzubillah min dzalik. Karena memperkenan, kenapa enggak kabulkan sekarang? Ah, gua ngambek lo. Emang apa kata Allah bagi EGP? Lo ngancem gua, emang gua pikirin. Kan gitu kan? Nah, oleh karenanya Pak Alan sekali lagi meminta harus yakin, penuh percaya sepenuhnya, dan nggak boleh ada rasa bosan sedikit pun agar apa yang tersirat permintaan kita Allah ridho, terjadi titik temu seperti supply and demand yang tadi saya katakan. Wallahu a'lam. Wah, luar biasa. Wah, jalan untuk penjelasan dari beliau. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan berputus asa dengan doa yang kita panjatkan. Semoga Allah, bukan semoga Allah pasti mengabulkan doa-doa kita, hanya caranya yang beliau sampaikan tadi.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Kiai. Selanjutnya kami Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak Ibu? Pak Kiai, Asep. Ustaz Asep, izin bertanya. Allah, itu yang Ah, punya ah. Jakarta Sehat ya, Utara Kiai? ini kayak Oh, Alhamdulillah. ahlan. Ya, Ya, Pak teman-teman Asep, semua ya. silakan. yang punya kawasan Ya, Jakarta Mudah-mudahan pada Utara. sehat langsung semuanya. sampaikan Iya. ke Iya, Wed, yang Begini, tanya. Pak Kiai, Ya, menarik banget ini masalah doa ya. Eh, ternyata yang pertanyaan saya begini, saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah satu ciri qaswatul qulub adalah apabila seseorang dia tidak pernah atau berat untuk menangis ketika dia melakukan satu kesalahan gitu. Jadi dia tidak berat untuk mengeluarkan air mata ya padahal dia banyak dosa atau ya pokoknya banyak dosa seperti itu. Nah, bagaimana ketika dia akan berdoa tapi memang dia udah sering berdoa nih ya untuk mengeluarkan air matanya itu susah karena merasa aduh saya yang seperti tadi lah yang pertanyaan tadi ya ya, kan ya, ya. apa ya gimana ya kok kayaknya merasa mau nangis kok kayak malu gitu karena merasa dosa ini udah punya dia semua nih salam dunia seolah seperti itu pakai Ya, ya. makanya ketika dia akan menangis itu susah gitu Ah, sudah merasa dirinya itu aduh seperti apa ya ada semacam itu tadi keputusasaan. ya, ya. Nah bagaimana untuk mengantisipasi atau supaya kita itu di dalam berdoa tidak seperti itu ya kan itu salah satunya kan seperti qaswatul qulub adalah ketika seseorang susah untuk menangis dan yang lainnya lagi adalah ketika dia tidak merasa berbuat dosa padahal dirinya berdosa atau tidak merasa gitu dia melakukan satu perbuatan dosa. Ya. Nah bagaimana solusi atau bagaimana caranya ketika kita berdoa bisa memohon kepada Allah bisa menangis di hadapan Allah seperti itu Pak Kiai. Ya, ya, Mohon maaf apabila pertanyaannya Terima kasih, seperti ini. Pak Asep. Terima kasih. Asep, Assalamualaikum gampang warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai. Bang Ustaz Asep, pengen nangis ya. Dua di samping saya, gua tonjok gitu. Begitu ya Allah, gua tonjok dari belakang ke dari samping. Sakit kan? Nangis itu. Kalau nggak nangis berarti kebuk namanya kan? Gampang. Baik. Ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh apa namanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, di dalam Ihya Ulumuddin ya itu dijelaskan bahwa salah satu di antara indikator kalau bahasa kita tanda-tanda bahwa orang itu bisa khusyuk adalah ketika berdoa dia meneteskan air mata. Ini bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Dalam bahasa Arab kan begitu. Nah, ini kajiannya Bapak Ibu yang sudah di di program kajian kan ada makna hakiki, makna majazi. Nah, ini Ibu Aliyah Baidawi ini wah udah ahlinya nih. Udah tingkat kajian Al-Qur'an. Kemarin nilainya bagus lagi kan? Cukup tinggi dia. Calon doktor, insya Allah kita doakan mudah-mudahan. Amin, amin. Jadi makna hakiki, makna majazi. Makna hakiki adalah nangis itu salah satu indikator bahwa dia merasa betul atas kesalahan sehingga dia bertaubat. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Itu taubat yang sebenar-benarnya. Salah satu taubat yang sesungguhnya adalah dia meresapi betul, menjiwai atas kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat. Maka dia langsung ke dalam jiwanya. Kalau bahasa Ari Ginanjar memiliki spiritual quotient, kecerdasan spiritual, SQ. Ketika seseorang dalam setiap peribadatan itu punya sentuhan, ya kan? Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu menyentuh ke dalam hati, maka dia akan merasa kecil, merasa sedih. Salah satu kepedihan itu ditandai dengan meneteskan air mata. Tetapi tidak mesti meneteskan air mata harus. Kalau enggak berarti doanya enggak khusyuk, bukan begitu. Ya kan? Karena meneteskan air mata ini kaitannya dengan spiritual quotient dan emotional quotient. Contoh,
ketika ibu bapak yang sudah pernah haji dan umroh, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngomandoin. Begitu melihat Ka'bah, ya kan? Berdoa melihat Ka'bah. Robbi zid hadal baita ta'ziman wa tasrifan wa takriman wa birron. Itu sudah dengan sendirinya meneteskan air mata. Drodos mili. Kenapa? Hebahnya gravitasinya Ka'bah. Selesai tawaf, ya kan? Kemudian berdoa, itu mayoritas yang beribadah di sekitar Al-Ka'bah Al-Musarrafah itu meneteskan air mata karena merasa haru, penjiwaannya begitu langsung masuk ke dalam the inner beauty-nya, pancaran sanubari yang paling dalam, yang memang benar-benar positiveness, sehingga begitu dia melihat di lingkungan yang sama, dalam kondisi yang sama, hening, apalagi di Multazam, di di Makam Ibrahim, di Hijr Ismail, kalau di Madinah Raudhah, itu langsung situasinya memang kondusif. Maka dari situ meneteskan air mata karena telah menjiwai. Nah, menjiwai yang mengakibatkan menangis karena dia menyesali betul, merasakan betapa dosanya selama ini dan terharu. Nah, itu salah satu indikator. Tetapi jangan diambil kesimpulan. Kalau nggak nangis berarti itu qaswatul qalbi, hatinya keras itu. Nggak juga. Qaswatul qalbi, hatinya keras itu kalau memang tersirat di dalam hatinya nggak butuh Tuhan. Kalau kita nggak butuh Tuhan, nggak perlu minta, nggak perlu berserah diri, nggak perlu apa-apa, hanya ikhtiar toh. Sehingga tidak sadar kalau dirinya itu dosa. Berbuat zalim berkali-kali, ngambil hak orang, korupsi terus-menerus, mengkhianati, ingkar janji. Kok yang nggak sadar-sadar? Nah, itu namanya hatinya keras itu. Qaswatul qalbi, betul itu. Ya kan? Nah, oleh karenanya, mari supaya kita membiasakan diri, yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari betul adanya kesalahan, kita pasrah kepada Allah setelah diawali dengan ikhtiar dan doa. Nah, dengan situ maka akan terlatih. Dengan kita terbiasa mulai berusaha, berdoa dan bertawakal, nanti akan menjadi sebuah behavior. Habit itu ketika dilatih menjadi behavior. Pembiasaan menjadi perilaku. Nah, ketika sudah terbiasa seperti itu, nangis itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau nangis menjadi sebuah kebutuhan, begitu berdoa pasti nangis itu, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dibikin-bikin kan. Tapi jangan diartikan bahwa menangis itu menjadi persyaratan. Saya pikir begitu, Ustaz Asep. Baik, Masya Allah. Jadi menangis itu bukan suatu kewajiban, tetapi itu kondisi kejiwaan yang biasa dimiliki oleh seorang, kondisional. Tapi benar bahwa tadi penjelasan beliau kita mendengar bahwa orang susah menangis itu karena mungkin pengaruhnya ada qaswatul qalb gitu ya. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwasanya kalau seseorang ingin hatinya itu lin, man ahabba ayyalina qalbuhu, maka syaratnya apa diantaranya itu? Katanya apa? Cintai anak yatim, gitu. Cintai anak yatim, bagian daripada yang dapat melunakkan, melembutkan hati. Gitu. Taib luar biasa, tapi kayaknya ini sudah larut malam. Terima kasih saya penjelasannya. Saya kasihkan ya. Jadi Bapak persilakan, silakan. Yang penting hanya kita ya mulai di Ramadan. Insya Allah, Allah lebih tahu apa yang kita mau. Insya Allah. Allah kasih. Kita harus husnudzon lah, husnudzon kepada. Insya Allah seperti itu. Berusaha tetap begitu ya, Kiai, berusaha. Ketika tadi lah. Ini mohon maaf Ibu dan Bapak, materi pertama ini akan berdampak kepada materi sesudahnya loh ya. Ini nanti adalah mutasalsilah. Ya, karena berseri mutasalsilah, jadi ikhtiar, doa, tawakal ini menjadi satu paket yang akan menghantarkan bagaimana kita ingin siap untuk menerima kajian-kajian berikutnya. Contoh, yang depan ini 2 hari ke depan kan tentang fikih gitu kan. Fikih itu kan satu praktek yang sistematis, terstruktur, yang sudah ada aturan yang jelas. Itu sebaik apapun kalau kita nggak ada upaya, ya kan, nggak ada doa, ada tawakal, ya sami mawon gitu. Begitu juga berikutnya dan berikutnya.
Baik, aduh, jadi ini mengawali kita pertemuan hari ini sudah punya fondasi insya Allah untuk kajian-kajian berikutnya. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, jazakallahu khairan katsira lakum ya Syekh. Tentu mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimampukan untuk bisa berikhtiar dengan sebaik-baik ikhtiar, berdoa dengan syukur doa yang bisa kita lakukan, dan termasuk orang-orang yang al-mutawakkilin, orang yang mampu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Untuk itu nanti Kiai kita akan menutup dengan doa. Namun sebelum itu mohon juga didoakan Kiai, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit menghadapi operasi, Pak Haji Suprapto, terus Pak Bagus dan para ustadzah di manajemen Tarbiyah Quran juga yang masih diberi ujian cobaan oleh Allah dengan penyakit, dan semua keluarga kita mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan kembali. Wabil khusus di 10 terakhir Ramadan ini semoga kita dimampukan untuk beribadah sebaik-baiknya dan Allah perkenankan kita bisa menjumpai Lailatul Qadar insyaallah. Untuk itu mohon perkenan Kiai untuk memimpin doa dan sekaligus nanti menutup kita dengan doa. Fadhal Kiai. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah kajian untuk malam hari ini telah kita laksanakan sebagai bentuk ikhtiar kita. Sekarang yang kedua kan kita harus berdoa nih. Kita nggak boleh melupakan itu kan. Berdoa, dan setelah itu kita tawakal. Namun sebelum itu, alhamdulillah ini Pak Kiai Nasir, banyak banget nih dari teman-teman kita ini. Ada Bu Nur Kodriati nih, wes, Masya Allah Bu Nur. Ini banyak ini yang bergabung, ya kan, baru bergabung. Memang tadi saya share kepada teman-teman di program lain, ya di kelas lain untuk bergabung supaya nanti bisa memperkokoh ya grup kita di Yasfa Mata Hati ini, sehingga ini ada Pak Maman Muslim. Wah, ini juga Ustadz terkenal juga ini. Nah, ini kan juga grupnya Pak Asep. Nah, kalau pakai doang itu loh. Kalau ini setiap Jumat itu khotib keliling turun ini nih. Kan? Alhamdulillah itu langsung aja tadi saya teman-teman supaya bisa bergabung bersama jamaah yang aktif selama ini Yasfa, ya kan, ada Mbak Novia An-Najah, ini juga anak ini Bunda ini. Ya, baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meridhai semua yang kita usahakan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'alukal afiyah wa nas'alukal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka 'anil nas. Allahumma rabban nas ahdibil ba'sa isfi, ya Allah syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa idza ma'a wa yashfina. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairul jazaa Kiai Anwar, dan terima kasih kepada Bunda Kinan yang sudah menjadi host kita, menyampaikan
link Zoom untuk kita malam hari ini. Dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir di malam hari ini bersama-sama mengawali kegiatan kajian Qiyam Ramadan. Kami mengingatkan, insya Allah di hari Kamis malam Jumat kita akan kembali hadir bersama-sama setelah tarawih di ruang Zoom yang insya Allah alamatnya tidak berubah ya. Silakan ajak untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian dari kami dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan hamdalah dan baca kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa Baik, atubu jazakumullah khairan ilaik. katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu warahmatullahi Ustaz, host dan sebagainya wabarakatuh. semua teman-teman. Mudah-mudahan Ustaz. selalu Ibu semua. selama puasa sehat Pamit. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih Gai Anwar. Monggo, monggo, monggo.